sosok wanita si Widarti itu? Dia hanya tergoda oleh laki-laki yang perkasa, tampan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah teman-teman, Mas Dobleh sudah tiba di sini untuk membantu saya untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya alami. Jadi sebelumnya saya juga belum menceritakan banyak kepada Mas Dobleh tentang masalah yang sedang saya alami. Jadi begini Mas Dobleh. Jadi intinya Bima Yuda itu terkena kutukan ya, oleh seorang wanita yang dulu pernah mencintai ayahnya Bima Yuda. Karena cintanya ditolak, jadi dia mengutuk keturunannya setiap anaknya berumur 7 tahun. Jadi kemungkinan Bima Yuda itu umurnya 7 tahun. Jadi kutukan itu terjadi hari Selasa, udah mulai ada tanda-tanda. Dan tadi pertama saya ketemu Bima Yuda di hutan itu tubuhnya sudah berwarna menjadi hitam semua dan sepertinya sudah dikendalikan sama iblis yang ada di dalam tubuhnya. Jadi saya minta bantuan kepada Mas Dobleh untuk membantu saya menyelamatkan Bima Yuda, karena Bima Yuda susah dicari. Berarti sama sekali sudah nggak ingat sama Mas Imam? Nggak ingat. Saya udah pancing dengan makanan, dengan kata-kata yang biasa saya lontarkan kepada Bima Yuda itu sama sekali justru Bima Yuda itu malah menyerang balik. Dan terakhir dia menghilang. Jadi saya memanggil eyangnya Bima Yuda pun tak kunjung datang untuk meminta bantuan atau mencari solusinya gitu Mas Dobleh. Makanya saya menelpon Mas Dobleh untuk segera datang ke sini dan membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Ya mudah-mudahan kali ini kita mendapat petunjuk ya atau solusi ya di sini ya. Jadi sebaiknya kita gimana Mas Dobleh? Kita panggil lagi eyang buyutnya Bima Yuda atau gimana? Soalnya dari kemarin saya manggil itu nggak ada kedatangan beliau itu loh. Ya sekiranya kita panggil yang kita dapat gali informasi aja, biar kita mudah lah mencari Bima Yuda dan juga mencari solusi gimana menyembuhkan Bima Yuda atau menyadarkan Bima Yuda kembali. Berarti kita ke tempat itu aja kali ya Mas Dobleh ya. Kita ke tempat dimana pertama saya menemukan Bima Yuda atau gimana ya? Iya, ya begitu saja nggak apa-apa. Mungkin kita memanggil siapapun yang mau datang ya. Iya. Oke teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu kita akan menuju ke tempat Bima Yuda yang pertama saya temukan teman-teman. Mudah-mudahan di sana ada bisa memanggil Eyang Raka maupun sahabat goib yang lainnya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja Mas Dobleh ya. Oke teman-teman ya, ini Mas Imam mencoba memanggil sahabat-sahabat goibnya Eyang Raka atau mungkin Eyang Raka sendiri ya. Mudah-mudahan ada yang kita dapat gali informasi dari sosok-sosok yang nantinya masuk ke dalam raganya Mas Imam teman-teman. Ini udah masuk apa belum nih? Eyang Raka, datanglah. Ini Eyang Raka yang masuk teman-teman ya. Alhamdulillah ini Eyang Raka. Assalamualaikum. Eyang Raka. Waalaikumsalam. Ini betul Eyang Raka ya? Benar. Begini Eyang Raka, apakah jenengan sudah tahu apa yang sedang menimpa kami ini? Saya sudah tahu sejak lama.
Sudah tahu sejak lama. Karena bukan pertama kali cucuku mendapatkan kutukan. Berarti sebelum-sebelumnya sudah. Saudara cucuku yang bernama Bima Yuda Iya, betul. sudah meninggal karena kutukan. Saudara dari Bima Yuda. Ya, benar. Oleh karena itu, karena saya tahu dan saya tidak bisa untuk mengobatinya. Apa nggak ada hal lain yang untuk bisa menangkal sebuah kutukan itu? Tidak ada. Tidak ada. Lalu bagaimana sekarang ini yang harus kita lakukan agar bisa mengobati Bima Yuda, paling tidak untuk menyadarkan dulu Bima Yuda agar ingat kepada kami, khususnya kepada Mas Imam. Sudah saya katakan, tidak ada satu cara pun untuk menyembuhkan kutukan yang sudah terjadi. Maka saya hanya bisa menerima semua ini terjadi pada anak cucuku. Sebenarnya begini, Yang, kenapa bisa terjadi hal yang seperti ini? Mungkin bisa Baiklah, sedikit diceritakan. saya akan ceritakan. Iya. Dahulu anakku, maksud saya ayahnya Bima Yuda, Oh iya, saya paham. itu dicintai oleh seorang wanita. Karena cintanya tidak terbalaskan, maka wanita itu mengutuk apabila dia mempunyai keturunan. Dan sudah terjadi. Ini mohon maaf saya potong, Ayang. Sudah berapa keturunan dari awal kutukan itu? Baru dua. Baru dua. Karena anak saya hanya mempunyai 2 putra. Oh, berarti kalau dihitung ya baru satu keturunan ya. Cuma satu keturunan itu dua-duanya. Tidak tertolong lagi. Saya tidak bisa mengobati karena wanita itu atau yang bernama Widarti itu kesaktiannya sungguh luar biasa, bahkan hampir menyamai Ratu Pantai Selatan. Kekuatannya hampir menyamai Ratu Pantai Selatan. Benar. Apakah nanti nasib Bima Yuda akan seperti kakaknya? Walau alam, saya tidak tahu. Saya yang bisa menerima dan berdoa agar Bima Yuda bisa selamat. Namun dari tangan ini, dari kemampuan saya ini, saya tidak bakalan mampu untuk menyelesaikan. Mungkin begini, Yang, apakah ada manusia atau sosok goib yang mampu menyadarkan atau menyembuhkan Bima Yuda atau menangkal daripada kutukan dari Widarti ya namanya tadi? Sudah saya lakukan, sudah saya mencari dari bangsaku sendiri maupun dari bangsa manusia. Sepertinya tidak ada yang mampu menemukan kutukan itu, terkecuali kalau kamu bisa menemui Widarti itu dan bisa merayu untuk mencabut kutukan itu. Namun itu mustahil. Nah, iya itu. Karena kelicikan wanita itu sungguh luar biasa.
apalagi untuk melawannya itu mustahil. Lalu bagaimana dan di mana saya harus menemui wanita itu, sosok wanita itu? Saya akan beri jalan kalian untuk menemui wanita itu. Namun berhati-hatilah, karena sungguh licik wanita itu dan sangat berbahaya. Kalian bisa mendatangi atau memanggilnya Di tempat ini? di semua tempat bisa, namun kalian harus duduk bersila di atas daun pisang raja dan memanggil namanya berulang-ulang sampai dia datang. Jadi syaratnya hanya duduk memakai alas daun pisang raja. Betul. Apakah nanti yang harus memanggil kami berdua atau hanya Mas Imam atau? Terserah kalian. Siapapun bisa memanggilnya. Namun ingat, wanita itu sungguh licik. Pandai-pandailah kalian untuk merayu dan berbicara kepadanya. Apakah jenengan tidak dapat membantu untuk merayu dan membuat hati? Mustahil. Dia sudah menengani saya. Dia sudah mengenali saya. Kalau saya keluarga dari laki-laki yang ia dicintai. Begini, maksud saya bukan kami tidak mau berusaha, tapi ya mungkin alangkah baiknya sesama sosok goib itu mungkin akan lebih mudah dan akan lebih mengerti daripada kami kan sosok manusia. Tapi dia sudah mengenali saya. Ya begini, mungkin saja bisa jenengan minta bantuan ke sosok-sosok yang lain, mungkin yang setidaknya ya ilmunya setara dengan panjenengan. Sudah pernah saya lakukan. Oh, sudah pernah. Cobalah apa yang saya sarankan. Mungkin ada pesan-pesan penting agar si wanita itu bisa luluh dan bisa ibaratnya membuang kutukan itu, kelemahan dia atau mungkin hal lain yang dia sukai itu, agar kami bisa tahu dan bisa membujuk, merayu sosok wanita si Widarti itu. Dia hanya tergoda oleh laki-laki yang perkasa, tampan. Dari golongannya juga. Tidak harus dari semua golongan. Bangsa manusia pun dia menyukai. Ini teman-teman ya, ini nggak tahu kenapa, Tadi sepertinya yang Raka datang. Iya, tadi Eyang Raka memberikan pesan ya agar kita harus lebih berhati-hati kepada sosok wanita yang bernama siapa tadi ya? Widarti. Widarti itu siapa? Widarti itu sosok yang memberikan kutukan itu. Oh, jadi wanita itu bernama Widarti. Iya. Oh, ya memang benar yang dikatakan si Larasati bundanya Bima Yuda itu yang nolak cintanya kan maksudnya, iya, karena nggak terima, lalu dia mengutuk ayahnya Bima Yuda. Nah terus kita disuruh ya nggak ada cara lain ya selain menemui sosok wanita itu untuk memanggil dia, dan ya setidaknya kita merayu lah untuk supaya biar dia itu membuang kutukannya. Itu saran dari Eyang Raka. Iya betul. Nah, terus Eyang Raka kenapa ada nggak bilang dari kemarin tuh nggak mau bantu atau kok nggak baru datang gitu loh? Mungkin dia merasa dia itu udah tahu dari dulu bahwa kutukan itu
sudah nggak bisa dibuang atau nggak bisa ditangkal. Jadi dia sosok wanita sangat berbahaya karena ilmunya atau kekuatannya itu setara dengan Ratu Pantai Selatan. Jadi kita ya mungkin dari sini juga bisa, tapi kita harus cari daun pisang raja untuk ya sebagai syarat untuk memanggil sosok wanita itu. Pisang rajanya maksudnya daunnya untuk diapain? Sebagai tempat alas kita tutup untuk melakukan pemanggilan sosok wanita itu. Nah nanti yang manggil Mas Dobleh atau gimana tadi sarannya? Ya pokoknya siapa aja boleh. Ya mungkin kita berdua juga bisa. Ya udah kalau begitu cepat ya kita lakukan. Ya, lebih cepat lebih baik. Yang mudah-mudahan ini saran dari yang Raka bisa ini ya. Iya. Udah Mas Dobleh kita cari, tapi nggak semudah itu loh pisang raja loh, tahu saya loh Mas Dobleh. Ya kalau di sini sih mungkin susah ya, tapi kita coba cari dulu aja lah. Udahlah teman-teman ya, kita rencana ini kita akan mencari daun pisang raja nih teman-teman untuk memanggil si Widarti. Ya teman-teman. Oke teman-teman ya, kita mau cari daun pisang raja dulu.